Oke, selamat pagi semuanya. Nah, nama saya Christian Lisnawati Situmorang. Saya adalah mahasiswa PPG 2020. Hari ini saya akan melaksanakan UKIN, yaitu uji kinerja, dengan melakukan praktek pengajaran daring atau online melalui Zoom meeting hari ini, tepatnya tanggal 30 November 2020. Maka praktek pembelajaran hari ini akan dimulai. Oke, selamat pagi anak-anak Ibu semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Kamu di bahan ajar, yaitu kita akan melanjutkan materi kita yang lalu, yaitu tentang kebijakan masa Orde Baru. Namun, saat ini kita akan membahas tentang dampak dari kebijakan ekonomi dan politik masa Orde Baru itu sendiri. Kan gitu. Nah, bisa dilihat semua, nah? Ya, materi kita itu adalah tentang dampak kebijakan politik masa Orde Baru. Ini jelas ya, dimana kita sebelumnya sudah mengetahui dan tahu benar apa-apa sih kebijakan di masa politik di Orde Baru ini. Nah, sebelumnya, biar supaya kita meng-refresh lagi daya ingat kita tentang bagaimana sih kebijakan di masa Orde Baru itu kan gitu. Nah, Ibu akan tayangkan sama kamu video mengenai tentang kebijakan di masa Orde Baru itu sendiri. Oke, Ibu akan share sama kamu, bisa dilihat, disimak baik-baik, walaupun Ibu agak percepat sedikit nanti, nah ya. Oke, ini dia. Oke. Nah ini tahu ya siaran. Ini salah satunya ya. Indonesia yang lebih kokoh ketimbang di zaman sebelumnya. Kalau nasionalismenya sudah diberikan oleh Bung Karno, Pak Harto melanjutkan dan menambahkan dengan pembangunan ekonomi yang secara umum dengan berbagai kelemahannya selama hampir 30 tahun lah, itu dianggap sukses yang menjadi contoh salah satu di negara berkembang yang dulu sangat miskin, sama dengan Uganda lah. Namanya 9 kebutuhan pokok itu dikendalikan betul sama mengenyam bangku sekolah. Keberhasilan ini membuat angka buta huruf menurun drastis. Saya kira antara lain ya karena ketiadaan demokrasi. Salah satu langkah konsolidasi kekuasaan antara lain dilakukan pemerintah Orde Baru lewat kebijakan penyederhanaan partai politik yang diparaf pada tahun 1973. Oke, bagaimana nak? Dari cuplikan deh, karena ini pelajaran kita yang lalu gitu. Ya, siapa? Yang Ibu tampilkan tadi, kita dapat informasi kan, Bu, kalau pemerintahan Soekarno itu memang, Soeharto itu memang yang stereotipnya itu selalu kejam, otoriter gitu. Padahal kita itu bagus, Bu. Ya, saya pengen baca dari artikel-artikel pembangunannya kita meningkat kan gitu. Lagi kalau kita ingat lagi Repelita yang pernah sudah dirancang ya, waktu era kebijakan Orde Baru, di mana Repelita ini menghasilkan banyak cuplikannya. Nah. Oke, ada lagi nggak yang mau? Ya, seperti yang dibilang Yosepin juga, jadi setiap pergantian orde ataupun kabinet pasti ada plus minusnya. Nah, ketika Orde Baru ini, yang mana Soeharto menjabat kurang lebih 32 tahun, kita jangan lupa juga terdapat 8 pergantian kabinet di situ. Yang pertama itu pembangunan kabinet Ampera, itu kabinet pertama pada masa Soeharto, dan yang terakhir itu ada pembangunan. Nah, kalau misalnya dilihat, banyak sebenarnya prestasi-prestasi yang dihasilkan dari kabinet-kabinet yang telah jalan di masa pemerintahan Orde Baru ini, dan lebih menonjol. Ya benar, nak. Nah, makanya kalau kita perhatikan lagi nih, nah pembelajaran kita hari ini itu dampaknya, apa sih yang kita rasakan, kan gitu. Nah, apa sih yang maupun negatif. Nah, itu beberapa bidang yang bisa kita lihat. Nah, di sini pembelajaran yang akan kita bahas, maka kita akan masuk ke materi kita ya, nak.
Nah, yang metode yang akan kita pakai itu dalam pembelajaran hari ini adalah metode discovery learning dan flipped classroom. Flipped classroom ini kalau kamu masih ingat, ini adalah pembagian kelompok yang sudah Ibu share terlebih dahulu karena di sini ada kedua itu adalah menghubungkan antara dampak positif dan negatif dari kebijakan di masa Orde Baru ini. Nah, kemudian menyimpulkan dampak positif dan negatif kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru dan pembelajaran hari ini. Oke, paham ya, Nak? Oke, dampak positif kita tahu itu kebijakan di masa Orde Baru ini kamu setelah kita menyelesaikan diskusi hari ini. Oke, dan presentasi kelompok kamu masing-masing. Nah, di sini ada Ibu bagikan kemarin itu sama kamu di LMP. Kemudian di WAG juga sudah saya share, kemudian juga nanti di Edmodo akan kita singgung lagi kembali dari media-media yang akan Ibu sampaikan di sana untuk mematangkan materi kita hari ini. Nah, kelompok 1 ini yang share karena Iya, Bu. Oke, Mol. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman. Oke, ya, kita bicarain mengenai dampak positif di bidang politik pada masa Orde Baru. Nggak banyak sih ini di sini. Jadi semoga bisa dibaca ya teman-teman. Kalau kamu ingin menjadi pribadi yang maju, kamu harus pandai mengenal apa yang terjadi, pandai melihat, pandai mendengar, dan pandai menganalisis. Nah, ini positif. Dampak positif yang pertama itu pemerintah mampu membangun fondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan. Nah, karena perbedaan mencolok antara Orde Baru dengan Orde Lama itu terlihat di pemerintahannya itu ketika di Orde Baru itu lebih terpusat kepada Partai Persatuan Pembangunan atau biasa disingkat PPP, yaitu gabungan dari Nahdlatul Ulama atau NU, Parmusi, Perti, dan PSI. Ya, PDI. Ini PDI terkenal sampai sekarang bahkan. Jadi Purba, IPKI, dan Parkindo. Karena di sini ada juga kebijakan politik yang dibuat yaitu selanjutnya. Nah, jadi kalau misalnya kita ketahui pada Orde Lama kita keluar dari PBB karena konflik dengan Malaysia kan. Nah, jadi pada masa Orde Baru ini kita setelah kita mengakui hubungan dengan Tiongkok. Nah, di sini juga ada pemutusan hubungan dengan dampak negatif di bidang politik akan menjelaskan tentang dampak negatif. Nah, itu ada 3 poinnya. Latar belakangnya tadi udah dijelaskan sama Yunita, kebijakan politiknya, dampak negatif. Next, Bu. Pertama itu maraknya KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi, seperti yang dijelaskan Yunita tadi, di masa Orde Baru itu pemerintahan mampu membangun fondasi yang kuat. Namun pemerintahan politik masa Orde Baru itu sangat otoriter karena otoriter, dominatif, dan sentralis, di mana tuh kayak masyarakat yang tidak identiknya sama dampak negatifnya si masa Orde. Jadi kebebasan pers saat pada masa Orde Baru itu pun sangat terbatas. Karena kamu tadi dari kelompok yang pertama sampai kedua yang membahas tentang dampak dari bidang politik. Nah, kira-kira ada pertanyaan, Nak? Silahkan. Jadi untuk kelompok 2, tadi saya lihat di poin dampak negatif paling pertama tuh, maraknya KKN. Karena bisa nggak dijelasin? Itu Oke, silakan. Pemerintahan pada masa itu kebijakan. Silakan Putri, mau ditanggapi, Nak? Apakah Yosepin tadi kelompoknya cuma 2 orang saja? Yang bagi-bagi pemerintah itu lebih mengutamakan saudara-saudaranya, teman kerabatnya. Enggak, karena kalau ke korupsi lebih banyak, kenapa ekonomi naik di dampak positif tadi? Terima kasih, Bu. Oke, bagus. Ada lagi yang lainnya? Kok misalnya pun ke keluarganya sendiri, ke golongannya sendiri kan berarti nggak kita buktikan ketika setelah selesai dimasang jabatan-jabatan tertentu pada orang-orang yang dekat dengan dia. Kan gitu kan? Kayak tadi dibilang siapa si Nabila ya? Ya, Nak? Nah, Nabila tadi di masa itulah kita lihat memperkaya diri sendiri akhirnya. Itu dia Yun. Paham Yun? Paham Yun? Masih dengar Yun? Paham, Bu. Nah, itu dia. Ya, jadi KKN itu tetap ada. Itu dia. Dari kelompok
Yang bidang politik tadi dari yang 1 sampai 2, Nak. Ada lagi? Yang ekonomi, guys. Ada? Nabila, Bu. Oke, Nabila duluan ya. Dari Hostnya jadi Tifanes saja. Tifanes. Oke, jadikan host Tifanes. Boleh dimulai? Oke, selamat pagi selamat siang teman-teman. Mengapa bisa ada atau muncul dampak negatif ini di bidang ekonomi ya? Nah, jadi pada awalnya, di awal kekuasaan Bapak Soeharto, pemerintah pada masa Orde Baru. Jadi dampak negatif di bidang ekonomi itu mengalami perosotan yang pemerintah itu membuat rencana, yaitu Repelita, yaitu rencana pembangunan 5 tahun, di mana mementingkan kelancaran pembangunan ekonomi sendiri tanpa memikirkan di bidang ekonomi untuk rakyat seluruhnya. Yang pertama itu ada muncul rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah. Nah, itu dikarenakan kesenjangan pembangunan Indonesia yang tidak merata antara pusat dan daerah, terutama di Aceh dan Papua. Yang kedua, ada perbedaan ekonomi antar daerah. Nah, itu terjadi karena perbedaan daerah-daerah sendiri. Di sini maksudnya itu transmigrasi dari suatu daerah membuat penduduk setempat merasa terasingkan karena para transmigrasi ini mendapatkan perlakuan yang berbeda dari pemerintah. Jadi perlakuan pemerintah terhadap penduduk-penduduk itu berbeda. Karena perlakuan ini, muncullah tuduhan bahwa program transmigrasi sama dengan Jawanisasi yang sentimen anti-Jawa di berbagai daerah. Meskipun tidak semua transmigran itu orang Jawa, Jawanisasi ini maksudnya proses di mana budaya Jawa itu mendominasi. Jadi kalau misalnya ada yang nanya gitu, kenapa sih ada marginalisasi sosial ini? Karena di rezim Orde Baru itu memiliki orientasi kekuasaan yang hanya berfokus pada kuasa ekonomi. Akibatnya kelompok kecil dan minoritas-minoritas termarginalkan sehingga tidak mendapatkan keadilan dan kesejahteraan hidup. Kita dapat memahami situasi dan kondisi sosial ini pada tahun 1981 sampai 1990. Lanjut. Yang keempat, menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang KKN. Ini terjadi karena pada masa Orde Baru hanya berpusat pada pembangunan ekonomi dan para pejabat. Politikus dan orang-orang tertentu yang berada di lingkungan sekitar para penguasa akan bisa menikmati kemudahan berbisnis hingga menggurita. Sehingga praktek KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela di mana-mana dan semakin meningkat. Dampaknya orang-orang menghalalkan berbagai cara agar tujuannya tercapai. Yang kelima yaitu kecemburuan rakyat setempat dengan para transmigrasi. Seperti saya jelaskan tadi, ini ada hubungannya dengan marginalisasi sosial. Kan perlakuan pemerintah kepada rakyat itu berbeda-beda. Yang keenam, bertambahnya kesenjangan sosial. Yang kelompok positif siapa, Nak? Biar langsung dibuat Tifanes jadi host. Saya, Bu. Oke, masukkan Tifanes Dustin. Perkenalkan, nama saya Dustin dan saya akan mewakili kelompok 3 untuk menerangkan hasil diskusi kami tentang dampak positif di Orde Baru atau Orba di bidang ekonomi. Sebelum saya masuk ke dampaknya, saya akan bercerita sedikit. Ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dikarenakan rata-rata atau sebagian besar program pembangunan pemerintah yang dirancang oleh pemerintah bisa dilaksanakan dengan baik dan hasilnya juga bisa dilihat secara konkret ataupun nyata. Contohnya itu seperti beberapa bandara-bandara besar seperti Soekarno-Hatta, ada Halim Perdana Kusuma, Gusti Ngurah Rai di Bali, dan ada juga tol-tol besar seperti Jakarta-Cengkareng, Tangerang, dan mungkin di Sumatera ada Belmera, tol Belmera, Belawan, Medan, dan Tanjung Morawa. Nah, selanjutnya itu ada kedua, Indonesia berhasil mengubah status dari negara pengimpor beras menjadi bangsa yang bisa memenuhi kebutuhan beras sendiri, ataupun bisa kita bilang swasembada beras, walaupun sekarang kita masih terkadang mengimpor beras ya, itu masih kelemahan kita. Yang ketiga ada penurunan angka kemiskinan.
diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat dan angka partisipasi pendidikan dasar yang meningkat. Untuk penurunan angka kemiskinan ada hubungannya dengan yang poin terakhir, yaitu minimumnya pengangguran. Nah, untuk penurunan angka kemiskinan, kita pada masa Orde Baru banyak terbuka lapangan-lapangan kerja sehingga banyak rakyat yang sudah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat. Nah, pada Orde Baru ini ditekankan upaya-upaya oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya, seperti untuk memenuhi kebutuhan pangan, ada air bersih, sanitasi, pendidikan, dan lain-lain. Dan angka partisipasi pendidikan dasar yang meningkat yang terakhir nih, jadi pada Orde Baru, seperti di video yang tadi kita sudah lihat, banyak sekolah-sekolah dasar yang didirikan di berbagai daerah-daerah yang bahkan di pelosok, terutama untuk perempuan, apalagi karena pada tahun 1969 kita memiliki, pada tahun 1966 kita memiliki pahlawan nasional kita, khususnya untuk kaum wanita ya, Raden Dewi Sartika, untuk pendidikan yang merintis pendidikan untuk perempuan. Nah, selanjutnya itu ada penurunan angka kematian bayi dan ibu. Nah, pada poin ini kita bisa tahu bahwa posyandu ataupun pos pelayanan terpadu itu digagaskan oleh Bapak Soeharto. Maka dari itu banyak bayi yang baru lahir kita bisa melakukan vaksinasi, khususnya untuk penyakit cacar, dan untuk ibu yang melahirkan, karena ada posyandu, maka ada bidan-bidan yang membantu dalam proses pelahiran, maka menjadi lebih aman. Yang selanjutnya ada meningkatnya GDP per kapita Indonesia ataupun pendapatan rata-rata rakyat di Indonesia. Ya, jadi ada hubungannya juga dengan yang paling bawah ini, penganggurannya yang minimum, karena minimumnya pengangguran, pendapatan rata-rata rakyat kita itu menjadi meningkat. Ya, dari mungkin pada tahun 1968 dihitung bahwa GDP per kapita kita itu hanya 70 dolar Amerika Serikat. Nah, setelah meningkatnya GDP yang terakhir dikalkulasikan pada tahun 1998 sebelum turunnya Bapak Soeharto, GDP per kapita kita itu ada 1.000 US dollar kurang lebih segitu. Ya, sekian presentasi dari hasil diskusi dari kami. Jika ada kesalahan bisa dikoreksi oleh teman-teman. Terima kasih. Selamat siang. Oke, silahkan ada yang bertanya dari kelompok 3 dan Oke, nggak ada yang bertanya tentang yang Lina. Oke, nggak apa-apa. Silahkan. Mungkin ini untuk yang positif ataupun negatif bisa menjawab. Jelaskan. Tadi saya lihat di poin ya bisa menjawab. Ada sedikit menyinggung mengenai inflamasi. Nah, inflamasi keuangan, coba bisa dijelaskan mungkin ada peristiwa apa sih sebelum itu sehingga terjadi inflamasi dan bagaimana menangani terjadinya inflamasi. Silakan dijawab, Nak. Siapa? Pertanyaannya Yunita tentang inflamasi ya, atau penurunan mata uang kita. Jadi mungkin ada kesalahan, di situ ada kelemahannya. Pada saat itu kita melakukan proses penyesuaian harga atau kenaikan harga. Jadi mungkin ada sedikit permasalahan, makanya terjadi inflamasi bahkan sebesar sampai 600% pada tahun 1966 kalau tidak salah. Maka pada waktu itu hal yang dilakukan Soeharto yang paling besar ya ini, yang paling berdampak pada Indonesia itu salah satunya adalah pemberian Freeport. Kalau kita tahu pemberian tambang emas kepada Amerika, maka ketika terjadinya inflasi sebesar 600% itu, Bapak Presiden kita Soeharto langsung gerak cepat untuk memberikan Freeport kepada Amerika supaya ekonomi kita itu, inflasi itu dapat menurun. Itu salah satunya ya, yang paling besar yang saya tahu. Terima kasih. Oke, gimana Yuni? Yuni, bisa dengar, Nak? Oh ya Bu, bisa
Bisa diterima? Bisa, Bu. Oke, good. Silakan, ada yang lagi yang bertanya, Nak? Fix ya, biar kita masuk kelompok berikutnya, biar Ibu bisa menjelaskan, Nak. Oke, kelompok 5. Silahkan, siapa sekarang, Nak? Oke, silahkan. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang dampak positif kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru di bidang sosial budaya. Silakan langsung. Yang pertama itu penurunan angka kemiskinan, penurunan angka kematian bayi, dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat. Di Indonesia sendiri banyak program-program yang telah berhasil mengurangi angka kemiskinan. Jika kita melihat data jumlah penduduk miskin dari tahun 1976 yang mencapai 54,2 juta menjadi 22,5 juta pada tahun 1996. Kemudian karena adanya krisis yang mendera bangsa ini, efeknya mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk miskin sebesar 47,9% pada tahun 1999. Era reformasi jumlah penduduk miskin perlahan-lahan menurun menjadi 36,1 juta di tahun 2004. Angka kematian bayi dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan. Hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2017 menunjukkan AKB sebesar 24 per 1000 kelahiran hidup. Yang kedua dijelaskan oleh Sania. Yang kedua itu ada penetapan P4, yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Dengan Pancasila akan dapat memberikan kekuatan, jiwa kepada bangsa Indonesia, serta membimbing dalam mengajar kehidupan lahir dan batin yang makin baik menuju masyarakat yang adil dan makmur. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang biasa disingkat dengan P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa adalah sebuah panduan tentang pengalaman Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. Panduan P4 dibentuk dengan ketetapan MPR nomor 2 MPR tahun 1998. Selanjutnya. 3. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Salah satu bentuk jiwa rasa nasionalisme adalah mengembangkan kultur muatan lokal dan mencintai, membeli serta bangga memakai produk dalam negeri dalam sehari-hari. Nasionalisme bisa dicerminkan dengan memakai baju, sepatu, dan barang-barang produk lokal. Selanjutnya nomor 4. Ada lagi, Nak? Nomor 4 siapa? Vanessa. Kalau tidak ada, ambil alih, Nak. Yang keempat itu jumlah penduduk dikendalikan oleh program KB, di mana program KB itu adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Badan tersebut bertugas untuk mengendalikan pertambahan jumlah penduduk atau menekan angka kelahiran di Indonesia. Terima kasih, itu saja presentasi dari kelompok kami. Oke, silakan yang negatif langsung. Langsung jadikan host, siapa yang negatif? Dari bidang sosial itu pertama adalah terbentuknya pemerintah masa Orde Baru yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralis. Kebijakan ini menyebabkan ketidakpuasan di masyarakat Indonesia karena pemerintah dianggap terlalu terfokus pada menarik investor asing. Sementara kesempatan-kesempatan investasi yang besar hanya diberikan kepada orang Indonesia yang biasanya merupakan perwira militer atau sekelompok kecil warga keturunan Tionghoa yang merupakan kelompok minoritas di Indonesia, tapi sempat mendominasi perekonomian. Dampak negatif yang kedua itu adalah pembatasan terhadap etnis Tionghoa. Pembatasannya itu yang pertama mengeluarkan kebijakan penandaan khusus pada kartu tanda penduduk. Yang kedua, tidak bolehnya warga etnis Tionghoa menjadi pegawai negeri serta tentara.
Yang ketiga, pelarangan warga etnis Tionghoa untuk memiliki tanah di pedesaan. Yang ketiga, program NKK BK ketat pemerintah terhadap kehidupan dalam. NKK itu pendidikan ini tentang NKK BK karena dia terus melakukan pergerakan di ranah politik, maka akan mendapatkan sanksi. Salah satunya di kelompok 7. Ya. Oke, silakan. Di kelompok 7 kami akan menjelaskan tentang pengaruh dampak negatif dan positif terhadap masa sekarang. Nah, bebas dan rahasia. Tapi masa reformasi, asas pemilu ditambah menjadi istilah jujur, adil, dan jurdil, jujur dan adil. Yang kedua, pada masa Orde Baru, yaitu tepatnya pada tanggal 28 Desember 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Tindakan ini mendapat sambutan baik dari anggota PBB yang lain. Dengan bukti terpilih Adam Malik sebagai ketua majelis. Yang ketiga ada pada masa Orde Baru tidak ditemukan pergantian pimpinan yang wajar. Sebab tidak adanya pembatasan masa jabatan. Namun, berkat pengalaman tersebut, masa reformasi memberi batas jabatan agar terjadinya kemudahan dalam pergantian pimpinan. Yang keempat, pada masa Orde Baru menjadi sebuah pelajaran dalam sistem pemerintahan Indonesia ke depannya agar tidak terciptanya kehidupan di dalam politik, ekonomi, hukum, sosial yang lebih baik dari masa sebelumnya. Dampak negatif. Budaya KKN yang telah menjadi sebuah kultur khas bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Banyak kasus-kasus korupsi yang dilakukan Soeharto yang tidak terselesaikan hingga kewafatan Soeharto. Dengan IMV, hasil audit BPK menyatakan telah terjadi indikasi penyimpangan sebesar 138 triliun rupiah. Hingga kini, penanganan menunjukkan kebodohan data pemerintah Soeharto dalam mengurangi dan mengatasi angka kemiskinan di Indonesia termasuk jumlah pengangguran yang tinggi. Saya memanfaatkan dan hasil yang banyak dinikmati oleh pihak asing, serta kalangan melihat karisma seorang pemimpin yang berasal dari kalangan militer yang seakan-akan sangat amat berwibawa sehingga kedangkalan memberikan sebuah pandangan yang Semua hasil diskusi bersama dengan teman-teman kamu tentang pembahasan kita mengenai dampak dari kebijakan masa Orde Baru. Nah, Ibu akan sharekan sama kamu. Kan positif dan negatif langsung kurang di bidang pembangunan pertanian kalau kamu lihat, nak, dan kita menjadi salah satu pengekspor ya. Angka kemiskinan pada saat itu sudah dijelaskan teman-teman kamu juga barusan, nak. Kemudian Indonesia pernah menjadi suasana itu yang tadi udah jelas. Nah, kemudian dampak kebijakan ini kalau kita lihat dari pembangunannya saja juga terlihat, nak. Nah, pertumbuhan kalau kamu tahu IMF ya, nak? Tahu ya? Maka sedikit demi sedikit di era reformasi itu sudah kita bayarkan. Nah, itu dari SLA nak ya. Oke, paham ya? Oke, kemudian lagi dalam pemerintahan dengan membanyak partai kan gitu, nah. Kalau kita misalnya cuma partainya cuma 3 doang ya lebih memudahkan kita sebenarnya. Cuman itu tadi disederhanakan. Paham ya, nak? Oke. Ngerti kan? Paham, Bu. Paham, Bu. Dari ekonomi krisis moneter. Iya, itu terjadi 19 jadi ya, nak, dan dunia bahkan gitu loh, nak. Di krisis global 97. Jadi paham ya, nak? Bukan hanya Indonesia pada saat itu yang kena dengan itu, nak. Dan itu nanti kamu bisa lihat detailnya, itu terjadi kekacauan di masa 1998. Inilah puncak dari masa Orde Baru yang akhirnya menurunkan Soekarno. Trisakti. Iya, peristiwa Trisakti, pintar kamu, nak ya. Jadi nak bisa beberapa orang, nak, yang bisa menyimpulkannya saja. Oke, berarti udah paham semua lah ya, nak ya. Berarti udah mengerti semua. Itulah. Ikuti protokol kesehatan, jangan kemana-mana dulu, mungkin ya. Karena alhamdulillah lah, biar kita bisa ketemu lagi. Udah rindu banget. Untuk materi pembelajaran kita hari ini, udah Ibu sampaikan. Pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang reformasi. Jadi begitu banyak saya lihat poin di sini. Yang poin tertinggi, tolong dulu, nak, pimpin doa penutup kita, yaitu si Yunita. Silahkan, nak, Yunita. Ya, sebelum kita menutup pelajaran sejarah kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oke. Oke, sampai berjumpa lagi semua anak Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Ibu stop dulu ininya.